Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan ekosistem. Nah, mungkin Anda pernah mendengar arti kata ekosistem, ya. Jadi, ekosistem itu adalah sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan komponen tak hidup. Nah, makhluk hidup ini disebut sebagai biotik, sementara komponen tak hidup disebut sebagai abiotik. Makhluk hidup ini misalkan dalam satu kolam ada ikan, ada tumbuhan, ada katak. Nah, itu biotik namanya, makhluk hidup. Sementara komponen tak hidup misalkan seperti pasir, batu, nah itu komponen abiotik, ya. Jadi ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari hubungan antara makhluk hidup dan komponen tak hidup. Makhluk hidup disebut sebagai biotik, komponen tak hidup disebut sebagai abiotik. Nah, di dalam suatu ekosistem, misalkan di dalam sebuah kolam, makhluk hidup itu saling berinteraksi, berhubungan satu sama lain. Dan juga dia berinteraksi dengan lingkungan fisik, ya seperti cahaya, air, suhu, dan tanah. Jadi secara ilmiah itu ekosistem itu adalah unit fungsional ekologi, ya, di mana energi mengalir dan materi berputar melalui hubungan keterkaitan antar organisme. Nah, komponen ekosistem yang pertama saya ingin menerangkan terkait dengan komponen biotik. Misalkan saya menjelaskan terkait dengan ekosistem air tawar, ya. Nah, contohnya seperti yang Anda lihat di layar. Ini terkait dengan ekosistem air tawar. Nah, di situ ada biotik, ya, makhluk hidup seperti ikan, kemudian labi-labi atau penyu, labi-labi atau kura-kura, kemudian ada serangga di dalam ekosistem ini. Ya, tetapi juga ada abiotik seperti batuan, pasir yang ada di sini. Nah, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan hal ini. Nah, di dalam komponen yang pertama itu saya akan menjelaskan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, kalau komponen biotik itu biasanya terdiri dari tiga. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai atau dekomposer. Produsen berarti organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya apa di dalam ekosistem? Di dalam kolam yang Anda lihat di layar, itu ada tumbuhan. Nah, kemudian ada juga yang namanya alga di kolam itu, ya, tumbuhan hijau. Nah, dia mampu membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Kenapa? Anda lihat di situ ada matahari, ya. Nah, jadi dia memproses sinar matahari dalam proses fotosintesis. Yang kedua, ada yang namanya konsumen. Konsumen itu macam-macam. Ada hewan herbivora, karnivora, omnivora, ya. Hewan herbivora berarti hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya di situ ada ikan. Ikan juga memakan tumbuhan, ya. Kemudian hewan karnivora pemakan daging, ya. Contohnya di situ misalkan kura-kura labi-labi dia memakan ikan, berarti dia omnivora, karnivora. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai omnivora. Omnivora berarti memakan kedua-duanya, bisa tumbuhan, bisa daging atau hewan. Nah, komponen yang ketiga disebut sebagai pengurai atau decomposer, ya. Nah, pada saat ikan mati, maka dia akan membusuk atau hewan mati akan membusuk, maka proses pembusukannya itu akan dibantu oleh jamur, oleh bakteri, ya. Jadi menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang organik, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai pengurai atau decomposer. Nah, sementara itu komponen biotik
Jadi dia komponen makhluk hidup. Sementara yang kedua ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik itu komponen yang tak hidup. Apa saja contohnya? Banyak yang Anda lihat tadi di gambar, ya. Saya coba share lagi gambarnya. Oke, komponen abiotik eh, itu misalkan Anda lihat ya di atas kolam itu ada cahaya matahari, ya. Kemudian apalagi air. Nah, Anda lihat di situ ada ikan, berarti hidup di air. Kemudian ada oksigen, ya. Ada karbon dioksida. Kemudian Anda lihat di bagian bawah kolam itu ada tanah. Nah, itu abiotik. Kemudian ada gugusan mineral, ya, pH tanah dan air sebagainya. Nah, itu adalah komponen abiotik yang bisa Anda lihat ya. Cahaya matahari, air, tanah, oksigen, karbon dioksida. Oke. Nah, itu mereka itu saling mempengaruhi dan saling berhubungan, ya. Nah, ternyata ekosistem itu banyak contohnya. Bukan hanya ekosistem air saja yang seperti Anda lihat. Ya, ini adalah ekosistem air tawar. Tetapi ada juga ekosistem tundra seperti ini, ya. Nah, jadi macam-macam jenis ekosistem. Nah, saya akan menjelaskan bahwa ekosistem itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis, ya. Yang kedua adalah sabana dan padang rumput. Yang ketiga, ekosistem laut, danau, sungai, rawa. Yang keempat, ekosistem gurun, ya. Yang kelima, ekosistem tundra. Nah, jadi contoh yang tadi saya berikan itu adalah contoh ekosistem apa ini? Ya, betul. Ini adalah contoh ekosistem sabana atau padang rumput, ya. Sementara eh, ada contoh lain, yaitu yang di atas. Nah, ini adalah ekosistem danau, ya, atau mungkin juga bisa kolam air tawar. Nah, ini ekosistemnya seperti ini, ya, berbeda. Ya. Nah, cuman di sini ada saya tidak menyajikan gambar terkait dengan ekosistem gurun dan tundra, ya. Kemudian ada juga yang itu namanya ekosistem alami, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai ekosistem yang tidak alami. Nah, ekosistem yang tidak alami ini contohnya adalah sawah. Kenapa? Karena sawah itu dibuat oleh orang, ya. Sudah dalam bentuk bentukan. Nah, itu ekosistem sawah. Kolam ikan itu juga tidak alami. Kenapa? Karena kolam ikan biasanya dibuat. Jadi tidak terjadi sendirinya lewat proses alam, tetapi dibuat oleh manusia. Kemudian apalagi ekosistem kebun. Kebun juga digarap oleh manusia. Apalagi ekosistem akuarium. Ya, itu satu ekosistem. Anda mungkin di Hong Kong punya akuarium di dalam rumah. Nah, itu namanya satu ekosistem. Kemudian ekosistem waduk, ya, bendungan. Dan ada juga kalau di kota-kota itu, di Hong Kong juga Anda suka lihat ekosistem hutan kota. Ya, di Admiralty kalau misalkan Anda naik sedikit ada yang namanya Hong Kong Park. Nah, itu hutan kota. Itu satu ekosistem di sana. Ada burung, ada tumbuhan, ada kolam, ada ikan, ya. Itu satu ekosistem. Nah, jadi di dalam ekosistem itu ada yang namanya jaring-jaring makanan, ya. Jadi mereka saling mengkonsumsi antara satu yang lainnya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih fungsi dari ekosistem itu sendiri, Pak? Nah, fungsi dari ekosistem itu yang pertama itu adalah mempertahankan keseimbangan, ya. Jadi fungsi ekosistem itu adalah mempertahankan keseimbangan. Kemudian yang kedua, mengatur aliran energi, ya. Nah, kenapa seimbang? Ya, misalkan di dalam ekosistem itu, ya, yang terendah itu misalkan apa ya, serangga, ya, ataupun serangga. Serangga ini bisa jadi atau tumbuhan itu dimakan oleh tikus, ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang.
Kemudian elang kalau sudah tua, kemudian dia akan mati dan dagingnya akan terurai, diuraikan oleh apa? Oleh belatung dan dekomposer. Nah, itu jadi ada rantai makanan. Kenapa? Supaya dia seimbang. Jadi jangan sampai populasi satu bagian yang besar, kemudian bagian yang lain kecil. Ya contohnya misalkan di Orlando, populasi ular piton sangat besar. Nah, jadinya alamnya nggak seimbang. Ya, sehingga pada saat itu penduduk memburu ular-ular piton untuk dibunuh. Kenapa? Karena populasinya terlalu besar. Nah, ekosistem mampu untuk menjaga populasi makhluk hidup supaya dia tetap stabil. Kemudian yang kedua, mengatur aliran energi. Ya, jadi energi mengalir dari produsen ke konsumen dan ke pengurai. Ya, contohnya energi itu. Kalau Anda siang nanti itu lapar, Anda kan butuh energi. Maka energi yang dibutuhkan didapat dari makhluk hidup lain. Bisa menjadi Anda nanti siang makan ikan, atau makan sayur mayur. Nah, itu energinya berpindah tuh dari sayur mayur ke Anda, dari ikan ke Anda gitu kan. Kemudian yang ketiga, fungsi ekosistem adalah sebagai daur ulang materi. Ya, jadi kalau misalkan ada makhluk hidup yang mati, maka dia akan apa? Diuraikan ya oleh belatung di dalam tanah, kemudian menjadi zat hara. Zat hara ini bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, sehingga tumbuhannya akan subur. Nah, tumbuhan nanti dimakan oleh ayam lagi, ayamnya nanti dimakan oleh apa? Oleh ular lagi, ularnya dimakan oleh elang dan terus berputar seperti itu. Jadi ada yang namanya daur ulang materi. Kemudian menyediakan sumber daya alam. Ya, manusia butuh air bersih, makanya harus ada ekosistem sungai. Tanah subur, kayu pangan, dan oksigen itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga ekosistem ya. Jangan sampai Anda buang sampah sembarangan di sungai. Ya, nah karena itu akan merusak ekosistem atau membuang cairan zat kimia di sungai. Itu juga kegiatan yang merusak ekosistem. Ya, baik, kita lanjutkan terkait dengan ekosistem ini. Nah, jadi ekosistem ini eh, dikenal pula sebagai sistem lingkungan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok dari tadi Pak Fajar ngomongin sistem, sistem apa sih sistem itu? Sistem adalah kumpulan dari bagian yang terkait satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan, itu sistem. Contohnya di dalam tubuh Anda itu ada jantung, ada paru-paru, ada mata, telinga, hidung, semua itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Coba aja kalau misalkan Anda sakit gigi, maka otomatis seluruh badan akan terasa sakit. Nah, ya, untuk mencapai satu tujuan, tujuannya apa? Tujuannya adalah hidup kalau kita. Kalau di sekolah kan ada guru, ada murid, ada cleaning service, ada bangunan sekolahnya. Nah, itu komponen, satu komponen, berarti satu sistem. Yang terkait satu dengan lain, iya, Anda kan berinteraksi dengan guru, mungkin dengan orang-orang yang membersihkan lantai juga Anda berinteraksi. Dengan petugas kantin, nah berinteraksi. Untuk mencapai satu tujuan, tujuannya adalah apa? Pendidikan kalau di sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan sistem. Nah, ini kemudian dikembangkan menjadi yang namanya ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu dikenal sebagai sistem lingkungan, ya, sistem lingkungan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan tingkat organisasi penyusun ekosistem. Nah, di sini ada yang disebut sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, ekosfer, dan biosfer. Coba Anda baca dulu terkait dengan tingkat organisasi penyusun ekosistem dan biosfer. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam tingkat organisasi penyusun ekosistem itu kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada yang disebut sebagai individu ya. Individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal yang dapat berdiri sendiri sebagai unit kehidupan. Misalkan apa? Seekor burung atau satu pohon, pohon beringin, ya, seekor ular. Nah, itu namanya individu, seorang. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai populasi. Nah, kalau populasi bukan satu lagi nih, dia sekumpulan.
Jadi, sekumpulan individu sejenis yang hidup di wilayah yang sama dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ya, contohnya seperti yang Anda lihat tadi, ya, misalkan segerombolan kuda zebra. Nah, ini sekumpulan kuda zebra ini itu adalah yang disebut sebagai populasi, ya, populasi kuda zebra. Jadi, hewan sejenis berkumpul, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai komunitas. Ya, komunitas itu apa? Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi makhluk hidup bersama dalam satu area yang saling terkait. Ya, jadi beberapa populasi makhluk hidup. Ya, ya, jadi berbeda-beda tuh. Ya, mungkin komunitas ini kalau misalkan di Indonesia, misalkan komunitas orang Ponorogo di Hong Kong. Nah, makanya disebut sebagai komunitas. Nah, kalau makhluk hidup, berbagai populasi makhluk hidup, ya. Nah, itu yang disebut sebagai komunitas. Nah, jadi misalkan komunitas hewan apa? Hewan vertebrata di hutan yang berada di Gunung Papandayan. Nah, itu berarti komunitas, ya. Bisa jadi kan ada sekelompok unggas, ya, ada juga sekelompok mamalia. Jadi dia kelompok-kelompok seperti itu, ya. Kemudian berikutnya itu adalah yang disebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem ini sudah saya jelaskan, ya, tadi berkenaan dengan ekosistem tersebut. Jadi ekosistem itu adalah sistem yang terbentuk dari interaksi antara komponen makhluk hidup dengan benda mati atau abiotik. Nah, jadi kalau komunitas itu kumpulan makhluk hidup tetapi berbagai berbagai jenis gitulah, ya. Ya, tetapi ekosistem itu adalah makhluk hidup dan biotik dan abiotik. Ya, dia ada airnya juga, ada pasir, ada tanah. Nah, jadi dia juga abiotik. Oke? Jadi kalau satu individu itu yang disebut sebagai atau satu ekor hewan itu yang disebut sebagai individu. Beberapa ekor hewan ngumpul sekelompok kuda zebra tadi itu populasi. Kemudian bukan cuma kuda zebra, ada sekelompok buaya, ada sekelompok apa tuh? Ada sekelompok bison, ada sekelompok gajah di dalam satu tempat tertentu. Nah, itu namanya komunitas. Kemudian ada yang namanya ekosistem. Nah, jadi bukan cuma makhluk hidup, tetapi juga abiotik, ya. Ya, di dalam komunitas itu ada tanah, ada air yang saling terkait, ada tumbuhan, ya, ada makhluk hidupnya tadi, kuda zebra tadi, ya. Nah, ini yang disebut sebagai ekosistem tadi, ya. Jadi kuda zebra berinteraksi nggak dengan tanah? Berinteraksi. Kuda zebra berinteraksi dengan rumputan, berinteraksi, dia makan rumput, ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai di atasnya lagi ada yang disebut sebagai ekosfer, ya. Apa tuh Pak ekosfer? Ekosfer adalah seluruh ruang di permukaan bumi tempat terjadi interaksi antar ekosistem. Jadi di dalam bumi itu hubungan antar ekosistem, ya. Nah, ada interaksinya. Kemudian yang terakhir itu ya antar ekosistem. Tadi kan ada yang namanya ekosistem danau, ekosistem sungai, ya kan, ekosistem laut. Nah, ada nggak hubungan? Ada. Misalkan sungai berhubungan dengan laut di muara. Ada keterkaitan kan di mana air laut itu berasal dari muara. Muara berasal dari mana airnya? Berasal dari sungai. Ada keterkaitan. Ekosistem danau dengan ekosistem pegunungan misalkan. Nah, itu ada juga keterkaitan di mana makhluk hidup yang berada di gunung tersebut membutuhkan air, otomatis dia akan mendekati danau, gitu ya. Nah, itu ekosistem ekosfer. Jadi seluruh ruang di permukaan bumi tempat terjadi interaksi antara ekosistem tadi. Nah, yang terakhir itu adalah biosfer, ya. Apa itu biosfer? Bagian dari bumi yang dihuni oleh makhluk hidup dan mencukup seluruh ekosistem yang ada. Ya, jadi bagian dari bumi yang ada makhluk hidupnya.
dan mencakup seluruh ekosistem yang ada. Nah, itulah yang disebut sebagai biosfer. Nah, kemudian di dalam ekosistem ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah istilah habitat ya. Jadi habitat itu adalah satu organisme yang mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan organisme yang lainnya ya. Nah, itu yang disebut sebagai habitat. Kemudian ada juga yang disebut dengan nisia atau relung ya. Jadi di dalam habitatnya setiap makhluk hidup memiliki peranan ya, melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup di habitatnya. Contohnya apa? Contohnya di bawah semak-semak yang sama, semut mencari sisa-sisa bahan organik, ya. Sedangkan kadal mencari serangga. Jadi dia punya relung masing-masing, ya. Nah, peranan makhluk hidup di habitatnya itu disebut sebagai nisia atau relung. Nah, biasanya nisia itu berkaitan dengan jenis makanan, kemudian cara dia mencari makan, dan waktu mencari makan. Oke, nah contohnya di sini adalah tempat makhluk hidup. Ya, jadi nisia peranan makhluk hidup di dalam habitatnya itu tadi. Oke, baik. Inilah materi kita kali ini yang berkaitan dengan ekosistem. Ya, semoga bisa membantu Anda dalam belajar. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.